Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengenalan noise pada citra digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Sabidul Asmi. Nama saya Muhammad Alvito Sidik. Saya Ega Prasetyo. Nama saya Febianto Rizky. Nama saya Andra Raffi Irgi. Oke, langsung ke materi saja. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian noise pada citra digital. Noise adalah gangguan atau distorsi yang muncul pada citra yang menyebabkan kualitas gambar menurun. Jadi noise itu dia bakal ngeganggu kualitas gambarnya. Kalau misal ada yang kualitas jadi jelek, itu bisa dipengaruhi juga sama noise tersebut. Nah, noise dapat membuat gambar terlihat mengurangi detail objek dan menyulitkan proses analisis citra. Dalam pengolahan citra digital, noise dianggap sebagai informasi yang diinginkan karena dapat mengubah nilai piksel asli pada gambar. Nah, dari noise itu ada beberapa dampaknya, yaitu gambar menjadi buram atau tidak tajam, muncul bintik-bintik pada gambar, detail objek menjadi sulit dikenali, serta menurunkan akurasi sistem pengolahan citra. Yang kami sebutkan tadi ini tentang si noise itu ya. Jadi kalau misal ada yang kayak buram, tidak tajam, bintik-bintik, detailnya kurang lah, akurasi dan sebagainya, itu disebabkan oleh noise tersebut. Ini akan menjelaskan penyebab dan dampak noise-nya lebih lanjut dan yang biasa dikenali ya. Pertama ada gangguan sensor kamera. Sensor kamera dapat menghasilkan kesalahan pembacaan cahaya sehingga muncul noise pada gambar. Habis itu ada kondisi pencahayaan yang buruk. Pencahayaan yang terlalu rendah sering menyebabkan munculnya noise yang lebih banyak. Jadi kalau misal cahayanya buruk, dia akan memunculkan noise yang lebih banyak kayak titik-titiknya gitu. Terus ada kesalahan transmisi data. Saat gambar dikirim melalui jaringan atau media penyimpanan, dapat terjadi kesalahan data yang menimbulkan noise. Yang keempat ada gangguan perangkat elektronik. Komponen elektronik yang tidak stabil dapat menyebabkan gangguan pada proses pembentukan citra. Ini dampak noise lagi yang lebih detail ya biar lebih paham. Ada menurunkan kualitas citra, mengurangi ketajaman gambar seperti yang saya jelaskan tadi, detail dan akurasi serta identifikasinya yang sulit dikenali. Mengapa sih noise itu penting dipelajari? Jadi noise itu salah satu permasalahan yang paling sering ditemuin ya di citra digital. Sebelum citra digital untuk kayak proses deteksi objek, segmentasi, klasifikasi, atau pengenalan pola, kualitas citra perlu diperbaiki terlebih dahulu agar hasilnya tuh jadi akurat, nggak ada titik-titiknya lah, atau si detail penting pada objeknya tuh bisa dikenali banget gitu. Di sini ada loading data dan histogram citra yang akan disampaikan mungkin oleh rekan kami, Febianto Rizky ya. Silakan. Yep. Selanjutnya itu ada loading data dan histogram citra. Yang pertama itu kita memerlukan sebuah sampel data. Yang di sini tuh kita menggunakan sebuah foto anjing yang sedang menggigit sebuah sunflower. Yang itu melibatkan converting files to numeric matrix itu memuat data gambar melibatkan pembacaan file ke dalam matriks numeric di mana nilai pixel bersekitar dari 0 hingga 255 untuk skala abu-abu 8 bit. Yaitu kita memerlukan sebuah gambar yang dimana nanti kita akan melakukan proses noise yang dimana pixel itu bakal bersekitar dari 0 hingga 255 dari grayscale-nya. Untuk library Python yang kita gunakan itu ada OpenCV yang paling utama, tapi selain OpenCV, library Python yang lain itu masih bisa digunakan juga tentu saja, seperti Pilau dan Skit Image. Selanjutnya.
Oke, di sini saya menjelaskan tentang keunggulan apa saja sih yang ada dalam masing-masing library Python. Untuk OpenCV sendiri adalah merupakan library yang paling populer untuk pemrosesan gambar, yaitu menyediakan fungsionalitas yang kuat untuk memuat dan manipulasi gambar dengan dukungan untuk berbagai format dan kinerja yang efisien. Jadi OpenCV itu adalah library yang paling umum lah ketika kita ngomongin citra digital atau dalam kasus ini kita sedang melakukan noise. Dan untuk prakteknya nanti kita juga akan menggunakan OpenCV. Tapi di sini juga ada pilau, yaitu merupakan antarmuka yang ramah pengguna sehingga yang mudah untuk membuka, manipulasi, dan menyimpan file gambar sangat cocok untuk pemula dan tugas pemrosesan gambar. Jadi pilau itu sangat cocok ya untuk ketika baru memulai belajar untuk belajar manipulasi atau belajar noise. Dan selanjutnya itu ada sketch image, yaitu dia itu terintegrasi dengan teknik denoising, itu menyediakan alat untuk memuat gambar dan melakukan tugas pemrosesan gambar tingkat lanjut, meningkatkan kemampuan Python untuk aplikasi ilmiah. Selanjutnya, di sini nantinya sebenarnya bakal ada histogram analis, itu ini bakal muncul ketika setelah melakukan proses noising, yang dimana kita bakal melakukan noising sekitar ada 4 jenis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis noise. Untuk jenis noise yang pertama itu ada yang namanya Gaussian noise. Di sini ada perbedaan sedikit antara gambar anjing yang asli dengan yang sebelah kanan ya teman-teman, karena di sini Gaussian noise itu menyebar secara merata pada seluruh citra. Jadi itu dia di seluruh, kalau secara kita lihat secara mendetail, gambar ini sebenarnya tuh kayak ada sedikit noise ya teman-teman. Terus juga berbentuknya tuh kan dia bintik-bintiknya halus, jadi agak sulit ditemukan kalau misalkan melihat gambar dari jauh, jadi harus kita perdekat sedikit teman-teman, jadi biar kelihatan gambarnya. Kemudian juga sering muncul gara-gara akibat gangguan sensor kamera. Nah, di sini kan juga ada sedikit tentang skripnya teman-teman ya, yang saya pakai buat menghasilkan Gaussian noise. Untuk Gaussian noise ini di bagian ini untuk codingan awalnya itu yang def at Gaussian image min 0 dan sigma 0 ini untuk membuat fungsi bernama add Gaussian noise yang untuk menambahkan efek derau dari Gaussian ke gambar. Kemudian di sini kan ada raw, call, ch, dan image shape ini fungsinya untuk mengambil dimensi gambar asli. Raw-nya tinggi atau call-nya itu lebar, ch-nya itu buat channel warna. Kemudian ada yang namanya Gauss NP random dot normal min sigma row call ch, itu fungsinya dia untuk membuat matriks acak berdistribusi normal Gaussian atau seukuran gambar deh pokoknya. Kemudian noisy image plus Gauss. Ini untuk menambahkan atau menimpa matriks nilai piksel gambar asli dengan matriks noise. Kemudian juga ada yang namanya return and pay clip noise, ini untuk dia tuh membatasi nilai piksel di bawah batas aman 0 sampai 255, lalu mengubah tipenya ke format gambar standar. Oke, kemudian di sini ada speckle noise. Speckle noise ini tuh dia berbentuk butiran atau granular. Umumnya itu pada citra radar atau medis biasanya. Kemudian fungsinya dia juga untuk mengurangi kualitas detail gambar. Nah, ada juga di bagian scriptnya itu dia di sini add speckle noise image sigma, ini sama aja kayak yang sebelumnya saya jelasin juga teman-teman ya. Jadi dia ini untuk membatasi untuk memuat nilai dari speckle noise-nya ini. Oke, cukup. Kemudian selanjutnya dari teman saya juga. Oke, yang selanjutnya ada salt and pepper noise. Sesuai namanya, noise ini terlihat seperti butiran garam dan lada yang ditaburkan ke atas gambar kita. Secara teknis, ini adalah gangguan impuls ekstrim yang tiba-tiba. Untuk logika kodenya, cara kerjanya menggunakan probabilitas acak pada kode kita menentukan persentase pixel mana yang akan terkena noise melalui parameter salt probe dan pepper probe.
Pertama, sistem akan menghitung beberapa jumlah piksel yang akan dirusak. Kemudian, sistem memilih koordinat piksel secara acak. Piksel yang terpilih sebagai salt akan dipaksa berubah nilainya menjadi nilai maksimal, yaitu 255, yaitu putih terang. Sedangkan piksel yang terpilih sebagai paper atau lada akan dipaksa menjadi nilai minimal 0, yaitu hitam pekat. Hasilnya akan tertimpa bintik-bintik hitam dan putih pekat secara acak. Ini gambar sebelumnya tidak ada bercak putih dan hitam. Lalu setelah dijalankan, di noise akan ada bercak putih hitam. Lalu yang kedua ada Poisson noise. Poisson noise cara kerjanya adalah dalam kode kita mengubah nilai gambar asli ke format float lalu memasukkan ke dalam fungsi distribusi. Kemudian kunci logikanya ada di sini, nilai intensitas piksel asli bertindak sebagai nilai ekspektasi rata-rata untuk fungsi acak Poisson. Artinya area gambar yang gelap, nilai piksel rendah akan menghasilkan distribusi noise yang berbeda dibandingkan area gambar yang terang. Setelah nilai acaknya terbentuk berdasarkan pola Poisson tersebut, kita akan membatasi clipping nilainya kembali ke rentang normal warna gambar, yaitu 0 hingga 255, agar tidak ada nilai warna yang error atau melampaui batas. Untuk hasil gambarnya, nah, terlihat ada noise Poisson di gambar yang sudah dijalankan kodenya. Lalu yang ketiga ada periodic noise. Cara kerjanya, untuk menyimulasikan kita tidak menggunakan nilai acak, melainkan menggunakan rumus matematika gelombang. Pada kode, kita membuat sebuah grid koordinat X dan Y yang menutupi seluruh dimensi gambar, lalu kita menerapkan fungsi sinus untuk menciptakan pola gelombang. Kita bisa mengontrol tampilannya dengan dua variabel, amplitudo menentukan beberapa kontras atau kuat garis noise-nya, dan frekuensi menentukan seberapa rapat jarak antar garisnya. Pola gelombang sinus ini kemudian langsung ditambahkan atau ditumpuk ke nilai piksel asli di setiap channel warna gambar, menciptakan efek seolah-olah gambar ditutupi oleh jaring atau riak air yang berulang. Nah, ini untuk hasilnya yang sudah di noise. Terlihat ada gelombang setelah di noise-kan. Mungkin segitu aja, lanjut. Oke, berikutnya kembali lagi dengan saya teman-teman. Kita berikutnya akan mempraktekkan tentang Gaussian noise ya teman-teman. Data yang saya pakai tadi tentang Oke teman-teman, kemudian saya akan mempraktekkan tentang Gaussian noise ya teman-teman. Untuk kita memakai Jupyter Notebook di sini, untuk awal-awal kita memakai import CV2 ya teman-teman ya, untuk mengimport library ya. Kemudian kita import NumPy SNP, ini untuk mengimpor library NumPy untuk mengolah datanya tuh, data matriksnya tuh atau arraynya menjadi pixel. Kemudian ada juga kita pakai import matplotlib .pyplot SPLT. Nah, yang ini dipakai untuk import library matplotlib-nya tuh agar menampilkan gambar grafik atau secara visual nanti. Kemudian di import all ini ya teman-teman untuk mengelola directory atau folder ya teman-teman. Di sini ada terus matplotlib inline. Ini perintah khusus Jupyter agar gambarnya tuh otomatis muncul di bawah sel nanti, jadi kita langsung muncul gambarnya di bawah teman-teman. Kemudian kita akan mendefinisikan Gaussiannya di sini, def Gaussian noise. Nah, di sini kita memasukkan menambahkan image min
sama dengan 0 dan sigmanya itu kita pakai 25. Untuk row, call, ch, image shape. Nah, row, call, ch, image shape ini untuk mengambil gambar asli dari row, tinggi, atau call dari lebarnya, dan ch itu untuk channel atau warna RGB-nya. Kemudian ini Gauss-nya. Kemudian sigma untuk row, call, ch, row, call, ch. Oke. Untuk Gauss NP random normal ini untuk biar matriksnya itu acak ya teman-teman, berdistribusi normal. Noise-nya kita masukkan image plus Gauss. Return NP dot clip dot clear noisy s type np dot wind 8. Oke, kalau untuk noisy image Gauss ini untuk menambahkan atau menimpa matriks nilainya, misalnya itu gambar aslinya tuh dengan matriks dengan noise. Kemudian untuk return np clip noisy ini untuk dia membatasi nilai pixel di batas aman. Kan maksimalnya di sini kita taruh 255. Lalu ubah tipe gambarnya tuh menjadi standar UINT 8. Oke. Kemudian untuk image prosesnya cv2.image. Ini untuk ambil gambarnya kita namanya tuh input JPG teman-teman ya. Di bagian directory area namanya input. Oke, kemudian if mgs print. Kalau misalkan nih gambar yang nggak ada, kita nanti bakal munculin gambar tidak ditemukan teman-teman. Oke, habis itu kita masukin kode untuk nyimpan gambar teman-teman ya. Untuk kode simpan gambarnya kita masukin cv2 imwrite. Ini untuk nama hasilnya kita taruh hasil Gaussian .jpg. Oke, hasil Gaussian. Ini untuk opsi keduanya teman-teman kita pakai osmakedir. Oh ya teman-teman, yang ini sebelumnya saya pakai di atas ini dia untuk simpan gambarnya itu di folder yang sama. Sedangkan yang ini untuk foldernya itu yang terpisah teman-teman yang saya pakai ini. Jadi nanti bakal dibikin folder yang baru. Untuk folder barunya namanya hasil noise. Kalau udah eksis, kita okein aja. Kalau udah ada berarti nggak apa-apa. Untuk cv2 imwrite-nya, kita taruh hasil noise
Gaussian noise.jpg, atau kita taruh hasilnya hasil Gaussian. Oke, kemudian selanjutnya kita bakal bikin codingan untuk biar gambarnya itu tampil langsung di Jupyter Notebook ya. Untuk codingan yang ini kita pakainya itu dia agar mengubah format gambarnya itu jadi warna asli dari BGR yang sebelumnya bawaan OpenCV menjadi RGB, teman-teman. Kemudian untuk codingan yang di bawahnya ini untuk mengubah format warna gambar bernoise dari BGR menjadi RGB juga biar warnanya normal. VX LT satu dua size. RGB. Oke, untuk codingan ini yang VX ini dia untuk memasang gambar asli yang berformat RGB ke dalam kotak kolom pertama sebelah kiri. Untuk berikutnya kita akan naruh hasil gambar yang di sebelah kanannya untuk hasil yang sudah jadi. Oke, teman-teman, di sini ada sedikit error di bagiannya sintaks sel. Itu else-nya titik 2 kali nih. Enggak, bukan titik koma. Else-nya. Gimana, sorry? Info ya?
Yang S, and foreign. yang else. Apa titik koma bener? Titik dua kali. Titik dua ya, coba ya. Is Masih sama. none. Sebentar kita tutup. If-nya perlu titik dua juga nggak tuh? Sebentar, nge-lag. Ini kita ganti, kita copy dulu. Oke, sip teman-teman. Nah, ini untuk gambar hasil jadinya, teman-teman, di bagian sebelah kiri ini untuk gambar aslinya, sedangkan yang untuk Gaussian ini yang sudah jadi di sebelah kanannya. Oke. Nah, untuk presentasi berikutnya dari teman saya, teman-teman ya. Selanjutnya ada salt and pepper. Noise ini terlihat seperti butiran garam dan lada yang ditaburkan ke atas gambar kita. Secara teknis ini adalah gangguan impuls ekstrim yang tiba-tiba. Di sini kita lihat ada kodenya, add salt and pepper noise. Cara kerja algoritma ini murni menggunakan probabilitas acak pada kode. Kita menentukan persentase pixel mana yang akan terkena noise melalui parameter salt probe dan pepper probe. Pertama, sistem akan menghitung beberapa jumlah pixel yang akan diruksak. Kemudian, sistem memilih koordinat pixel secara acak. Pixel yang terpilih sebagai salt akan dipaksa berubah nilainya menjadi nilai maksimal, yaitu 255 putih terang. Sedangkan pixel yang terpilih sebagai pepper akan dipaksa menjadi nilai minimal, yaitu 0 hitam pekat. Hasilnya gambar asli akan tertimpa bintik-bintik hitam dan putih pekat secara acak. Di sini kita lihat sebelum di noise, tidak ada noise salt and pepper. Lalu kemudian setelah kodenya dijalankan, outputnya akan ada noise salt and pepper hitam dan putih. Lalu yang kedua ada Poisson noise. Poisson noise ini sangat bergantung pada gambar aslinya. Noise ini simulasikan fenomena fisik nyata, yaitu variasi acak saat sensor kamera menangkap partikel cahaya foton. Logika dalam kode ini, kita mengubah nilai gambar asli ke format float, lalu memasukkannya ke dalam fungsi distribusi NP random Poisson. Kunci logikanya ada di sini. Nilai intensitas pixel asli bertindak sebagai nilai ekspektasi untuk fungsi acak Poisson. Artinya, area gambar yang gelap akan menghasilkan distribusi noise yang berbeda dibandingkan area gambar yang terang. Setelah nilai acak terbentuk berdasarkan pola Poisson tersebut, kita membatasi nilai kembali ke rentang normal, yaitu warna gambar 0 hingga 255 agar tidak ada nilai warna yang error atau melampaui batas. Bisa dilihat outputnya setelah dijalankan. Terlihat noise Poisson pada gambar. Lalu yang ketiga, periodic noise. Bisa dilihat dari kodenya, logika pada kode ini menyimulasikan kita tidak menggunakan nilai acak, melainkan menggunakan rumus matematika gelombang. Pada kode, kita membuat sebuah grid koordinat X dan Y yang menutupi seluruh dimensi gambar. Lalu kita menerapkan fungsi sinus untuk menciptakan pola gelombang, garis yang berulang. Kita bisa mengontrol tampilannya dengan dua variabel, amplitudo dan frekuensi. Pola gelombang sinus ini kemudian langsung ditambahkan atau ditumpuk ke nilai pixel asli di setiap channel warna gambar yang menciptakan efek seolah-olah gambar ditutupi oleh jaring atau riak air berulang. Bisa dilihat hasilnya. Bisa dilihat ada gelombang-gelombang yang dihasilkan dari noise
periodik ini. Mungkin selesai dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana penjelasan dari awal terkait eh, pengenalan noise pada citra digital. Di awal kita sudah mendengar pemaparan materi dari rekan kita Hilmi tentang pengertian noise dan contoh dampak noise-nya apa aja. Kemudian kita sudah diberitahu juga oleh rekan kita Febianto tentang library apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan pengolahan citra digital khususnya pada bidang noise ini. Terus juga kita sudah saksikan juga implementasi kodenya bagaimana dari keempat jenis noise tersebut diimplementasikan secara langsung oleh rekan kita Ega dan Andra. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Maka kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini adalah noise merupakan gangguan pada citra digital yang dapat menurunkan kualitas gambar, menghilangkan detail penting, serta mengurangi akurasi proses pengolahan citra seperti deteksi objek, segmentasi, dan klasifikasi. Noise dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan sensor kamera, kondisi pencahayaan yang buruk, kesalahan transmisi data, dan gangguan perangkat elektronik. Terdapat beberapa jenis noise yang umum ditemukan, yaitu Gaussian noise, Peckel noise, salt and pepper noise, Poisson noise, dan periodic noise, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis saja di kolom komentar, yang nantinya akan dijawab oleh Andra dan Ega mungkin di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Selebihnya kayak saya kembalikan kepada Hilmi selaku ketua kelompok kami. Baik. Karena dari rekan-rekan sudah memaparkannya, kami tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.